Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 9 kita masuk ke bab berikutnya, yaitu mengenai transformasi. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai translasi. Nah, sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, untuk yang pertama yang kita bahas mengenai transformasi adalah translasi atau pergeseran. Nah, kalau dalam dunia nyata ini contohnya seperti ketika kita memainkan sebuah permainan catur. Nah, untuk menggerakkan bidak-bidaknya kita melakukan dengan cara digeser dengan aturan tertentu. Nah, ini sama nanti kita belajar mengenai translasi juga sama, yaitu pergeseran sebuah objek, entah itu titik, garis ataupun yang lain. Nah, ini yang pertama, translasi atau pergeseran adalah suatu perpindahan suatu objek dengan jarak dan arah tertentu. Nah, sebuah translasi diwakili oleh sebuah garis berarah vektor. Nah, vektor itu seperti ini, namanya vektor. Jadi pergerakannya dari pangkal ke ujung. Nah, seperti ini namanya vektor. Nah, kemudian translasi disimbolkan dengan simbol AB. Jadi atas bawah seperti ini ya, dikurung atas bawah. Nah, dengan A ini adalah komponen horizontal. Nah, artinya kalau A ini berarti kalau positif berarti arahnya ke kanan, gesernya. Kalau A-nya negatif berarti gesernya ke kiri. Jadi perpindahan secara horizontal, atau kalau dalam Kartesius dia berdasarkan sumbu X. Kemudian B-nya itu perpindahan secara vertikal. Kalau di Kartesius di sumbu Y-nya berarti atas bawah ya. Kalau B-nya positif berarti dia pergerakannya ke atas, kalau B-nya negatif ke bawah seperti di sumbu Y kalau dalam Kartesius. Bayangan titik X, Y, kalau ini sebuah titik, ketika ditranslasi dengan translasi AB, maka aksen ini adalah simbol dari bayangan. Jadi nanti setiap bayangan di transformasi geometri kita menggunakan simbol aksen. Bayangan A itu adalah X plus A, Y plus B. Jadi X-nya ini bergeser sejauh A, jadinya X plus A. Kemudian Y-nya bergeser sejauh B, menjadi Y plus B. Ya, kalau dituliskan seperti ini. Nah, ini artinya titik X, Y ditranslasi AB, maka bayangan A aksennya adalah X plus A, Y plus B. Ya. Kalau dalam gambar seperti ini contohnya, ini titik awalnya. Nah, kemudian ditranslasi sejauh A, misalkan A-nya sekian, maka ini kita geser ke sekian, sejauh A, misalkan ini 5 satuan ya kalau dilihat, sejauh A berarti ke sini. Nah, kemudian setelah A, sumbu Y-nya atau ke bawah atasnya kita geser sejauh B. Kalau ini dilihat gesernya 2 satuan ke atas positif, maka titiknya menjadi di sini. Nah, ini adalah A aksen atau bayangan dari titik A. Itu untuk pergeseran. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Nah, sebagai contohnya, sebuah segitiga ABC koordinat titiknya 1,-2, B 9,-2 dan C 5,3. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga tersebut setelah translasi -3, 2. Nah, kita tulis dulu A-nya ya. A-nya 1,-2. Kemudian ditranslasikan -3, 2. Nah, maka bayangan A-nya, A aksennya gimana tadi? Tinggal dijumlahkan yang 1 dengan -3, berarti 1 -3. Kemudian yang -2 dengan 2. Berarti titik yang Y-nya -2, 2-nya positif ya, yang 2. Jadi bayangan A aksennya adalah 1 -3 berapa? -2, -2 plus 2, 0. Jadi bayangan A-nya adalah -2,0. Ini mudah, hanya dijumlah. Nah, yang B juga sama. B-nya 9, -2. Ditranslasi
min 3 2. Berarti B aksennya jumlahkan aja 9 min 3, kemudian min 2 nya plus 2. Berarti B aksennya 6,0. Yang C terakhir 5,3 ditranslasi oleh min 3 2. Berarti C aksennya jumlahkan ya, 5 dengan min 3 berarti 5 min 3, kemudian Y nya 3 dengan 2, 3 plus 2 positif. Jadi C aksennya 5 kurangi 3 2, 3 tambah 2 5. Nah, jadi tinggal menjumlahkan. Kalau digambar seperti ini. Nah, ini yang A-nya di sini. Nah, kalau dilihat pergeserannya min 3,2 ya. Min 3 berarti ke kiri, min 3 ke kiri 3. Nah, min 3. Kemudian 2 positif berarti naik. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau diilustrasikan B-nya juga sama. B-nya ke kiri 3. Kemudian naik 2. C-nya juga sama. C-nya ke sini 3, kemudian naik 2. Jadi situ. Nah, nanti tinggal dihubungkan titik-titiknya. Itu untuk contoh yang pertama. Yang kedua, sebuah titik P setelah ditranslasikan 2,3, bayangan berada di koordinat P aksen 1,4. Tentukan koordinat titik P. Nah, ini kebalikannya ya. Nah, jadi P-nya kita nggak tahu. P-nya kita misalkan X, Y aja. Ditranslasikan 2 min 3. Nah, kalau seperti ini P aksennya berapa? P aksennya berarti X-nya plus 2, kemudian Y-nya min 3. Ini kalau berdasarkan rumus. Jadi P aksennya adalah X, 2 dan Y min 3. Sedangkan diketahui koordinat P aksennya di soal ada 1,4. Berarti ini nanti kita sama dengankan 1, yang ini sama dengankan 4. Gitu ya. Berarti X plus 2 nya sama dengan 1. Berarti X nya sama dengan 1. 2 pindah ruas jadi min 2. Berarti X nya 1 min 2 min 1. Nah, kemudian Y nya Y min 3 sama dengan 4. Berarti Y nya 4 min 3 pindah ruas jadi plus 3. Y nya 7. Berarti X nya min 1, Y nya 7. Jadi titik P nya berapa? Jadi koordinat P nya X, Y. Berarti X nya min 1, Y nya 7. Nah, ini untuk titik P nya. Contoh berikutnya, sebuah titik 3,5 ditranslasikan sehingga bayangannya menjadi, ini harusnya P ya. P aksen min 2,2. Tentukan bentuk translasinya. Nah, kalau ini diketahui titiknya 3,5. Karena translasinya kita nggak tahu, kita tulis dulu A, B. Nah, karena kita nggak tahu translasinya. Nah, berarti P aksennya berapa? P aksennya berarti 3 plus A, kemudian yang min 5 plus B. Nah, sedangkan diketahui di soal P aksennya adalah min 2,2. Berarti ini adalah min 2, yang ini adalah 2. Berarti 3 plus A sama dengan min 2. Berarti A nya sama dengan min 2, 3 pindah ruas jadi min 3. A nya min 5. Nah, yang kedua min 5 plus B sama dengan 2. Berarti B nya 2. Min 5 pindah ruas jadi plus 5. Berarti B nya 7. Jadi bentuk translasinya atau T nya adalah A nya min 5, berarti yang atas 5. B nya 7, berarti yang bawah 7. Nah, ini kalau yang ditanyakan translasinya. Jadi rumusnya yang penting tahu, yang X ditambahkan A, yang Y ditambahkan B.
Bayangan nomor 4, sebuah garis 3x min y sama dengan 8. Tentukan koordinat bayangan garis tersebut setelah translasi 1, min 4. Nah, kalau tadi yang digeser adalah titik, sekarang yang digeser adalah garis. Nah, kalau garis bagaimana cara melihatnya? Nah, caranya seperti ini. Kita anggap aja, misalkan kita anggap titik A ya. A itu adalah x, y. Nah, kemudian ditranslasikan 1 min 4. Jadi A ini adalah sembarang titik dari garis 3x min y. Jadi kita ambil titiknya x, y aja yang umum. Berarti bayangannya apa? Bayangannya A aksenya berarti x nya plus 1, kemudian y nya min 4. Sesuaikan ya, x nya plus 1, y nya min 4. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka karena ini adalah A aksen, ini kan A aksen bayangan, berarti ini juga adalah bayangan dari X atau X aksen. Yang ini adalah bayangan dari Y nya atau Y aksen. Nah, kalau sudah berarti kita buat persamaan ya. Berarti X plus 1 nya adalah X aksen, maka X sama dengan 1 pindah ruas jadi min, berarti X aksen min 1. Nah, kemudian yang kedua, Y min 4 itu sama dengan Y aksen atau bayangan dari Y, maka Y nya sama dengan Y aksen min 4, pindah ruas jadi plus 4. Nah, kalau sudah ketemu X sama Y nya, kita substitusikan ke garis awalnya. Nah, 3x min Y sama dengan 8. Nah, bayangan dari X nya adalah ini nanti X aksen min 1. Berarti 3x nya diubah menjadi x aksen min 1 dikurung, biar nggak salah nanti, y nya diubah menjadi y aksen plus 4 sama dengan 8. Nah, jadi intinya kalau sudah ketemu persamaan x sama dengan dan y sama dengan, kita masukkan ke dua-duanya ke persamaan awalnya untuk menggantikan nilainya. Sekarang kita distribusikan ya, 3 kali X berarti 3X aksen, 3 kali min 1 min 3 min Y aksen min 4 sama dengan 8. Nah, 3X aksen min Y aksen sama dengan 8, 3 pindah ruas jadi plus 3, 4 pindah ruas jadi plus 4. Berarti 3X aksen min Y aksen sama dengan 8 plus 3 11 tambah 4 15. Nah, jadi bayangannya adalah, nah, berarti ini sudah bayangan karena sudah menggunakan X aksen dan Y aksen. Artinya ini sudah bayangan titik X dan Y. Nah, jadi bayangan garisnya adalah bayangannya adalah 3X min Y sama dengan 15. Biar bentuknya umum, kita hilangkan aksennya saja. Ini adalah bayangannya. Nah, kalau dibuat ilustrasi seperti ini, nah ini awalnya 3x min Y plus 8, sama dengan 8, digeser 1 min 4. Nah, kita misalkan ambil contoh titiknya inilah. Misalkan ini kita ambil contoh titiknya yang sebelah ini. Kita ambil contoh titik di sini, 1 berarti ke kanan 1 ya, ke kanan 1, min 4 berarti ke bawah min 4. Nah, titiknya di sini 4. Jadi semua titik pasti nanti kayak gitu. Nah, itu untuk garis. Jadi kalau garis diingat-ingat caranya ya. Pertama tentukan dulu bayangan X dan Y nya, baru dimasukkan ke persamaan awal. Yang nomor 5, sebuah kurva setelah translasi 0,1 membentuk bayangan Y sama dengan X kuadrat plus 4X. Tentukan persamaan garis sebelum ditranslasi. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi garis ditranslasi mencari bayangan, sekarang diketahui bayangan disuruh mencari garis awalnya. Nah, sama ya, kita misalkan dulu A nya itu X, Y, ditranslasi 0,1. Berarti bayangan A aksennya apa? X nya plus 0, Y nya
plus 1, atau karena 0 berarti tetap X, Y-nya plus 1. Nah, berarti ini adalah bayangan dari X aksen, ini adalah bayangan Y aksen. Itu ya. Berarti X sama dengan X aksen. Nah, yang kedua Y plus 1 sama dengan Y aksen. Nah, bedanya kalau tadi kan yang diketahui garisnya mencari bayangan. Karena ini diketahui bayangan, maka ini adalah sebenarnya bukan Y tapi Y aksen, karena ini adalah bayangan. Nah, kita ubah dulu ya biar mudah. Berarti sebenarnya ini adalah Y aksen sama dengan X aksen kuadrat plus 4X aksen. Nah, kita ubah ke aksen semua karena ini adalah sebuah bayangan. Ingat, untuk bayangan itu kita simpulkan dengan aksen. Nah, sekarang karena yang diketahui aksen, mencari yang aslinya berarti kita masukkan X aksen itu adalah sama dengan X. Nah, Y aksen itu adalah sama dengan Y plus 1. Jadi tidak perlu diubah posisinya. Nah, jadi kita masukkan aja ya. Nah, kita masukkan aja Y aksen. Y aksen itu adalah Y plus 1. Nah, X-nya, X aksen itu adalah X. Berarti langsung X kuadrat. X aksennya juga langsung X. Nah, berarti persamaan akhirnya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 4X. 1 pindah ruas jadi min 1. Nah, ini sudahlah garis aslinya karena sudah tidak ada aksennya. Nah, ingat ya, jadi kalau bayangan itu menggunakan aksen kalau awalnya tidak menggunakan aksen. Nah, berarti ini sudah jawabannya. Jadi persamaan garisnya atau kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 1. Nah, kalau digambar seperti ini. Nah, ini yang awalnya yang di atas, ini yang atas yang awal, kemudian digeser 01 karena 0 itu kan kanan kiri, berarti enggak geser kanan kiri tetapi dia hanya ke bawah satuan. Jadi semua titik dia turun ke satu satuan. Itu untuk contoh-contohnya. Jadi translasi itu pergeseran, tinggal menjumlahkan saja. Cukup dari PMM, selamat belajar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan bisa dibagikan ke teman kalian, barangkali bermanfaat untuk bahan belajar. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.